Good morning student. Pagi ini kita kembali lagi belajar pelajaran SBDP. Pembelajaran kita kali ini tema 1, selamatkan makhluk hidup. Kita masih tetap dalam pembelajaran kerajinan tanah liat dari Nusantara. Ini merupakan lanjutan pembelajaran kita minggu lalu ya. Perhatikan student. Selanjutnya perhatikan di sini gambar seorang bapak yang sedang membuat patung dari tanah liat. Jadi dalam membuat patung ini sangat membutuhkan keahlian dalam hal membentuk patung tersebut. Proses pembuatan patung Nusantara dari tanah liat, perhatikan ya. Pembuatan patung tanah liat dapat dilakukan dengan teknik cetak, tekan maupun ukir. Untuk teknik cetak, tekan, dan ukir sebaiknya menggunakan tanah liat plastis. Jangan menggunakan tanah liat yang terlalu lembek karena akan menyulitkan untuk memperoleh bentuk yang tepat, rapi, dan jelas. Jadi harus dipilih tanah liat yang bagus ya. Jangan terlalu lembek. Tanah liat yang terlalu lembek akan lengket pada cetakan gips sehingga sulit diangkat dari cetakan dan sulit untuk diukir. Perhatikan juga selanjutnya. Untuk kegiatan membuat patung Nusantara ini, kamu dapat menggunakan tanah liat yang dapat ditemukan di sekitar tempat tinggalmu. Jika di sekitarmu tidak terdapat tanah liat, maka kamu bisa menggunakan lilin atau plastisin. Jadi bisa kita manfaatkan lilin, bisa juga kita manfaatkan plastisin kalau tidak ada tanah liat di sekitar tempat tinggal kita. Kamu dapat membuat sendiri adonan plastisin dari tepung dengan langkah-langkah sebagai berikut. Jadi ada juga plastisin yang sudah jadi yang dijual di pasaran, tapi bisa juga kita coba dengan cara membuat sendiri. Perhatikan caranya ya. Oke, perhatikan student. Cara membuat adonan plastisin. Bahan-bahannya perhatikan ya. 2 cangkir terigu, 2 cangkir garam, 2 sendok makan minyak sayur, 1,5 cangkir air hangat, pewarna makanan. Jadi pewarna makanan di sini maksudnya untuk campuran adonan tadi supaya terdiri dari warna-warna yang berbeda. Contohnya, setelah diaduk nanti tepungnya, kita akan campurkan pewarna sesuai dengan warna yang kita inginkan. Contohnya, kita buat warna merah, warna biru, warna kuning, dan lain-lain sesuai dengan warna yang kita butuhkan. Cara membuatnya, perhatikan ya. Campurkan terigu, garam, dan minyak sayur dalam wadah. Masukkan air hangat secara bertahap hingga adonan menjadi liat, tidak terlalu lembek dan tidak terlalu keras ya. Jadi airnya kita perhatikan dalam mencampurnya. Gulung dan remas-remas adonan hingga bercampur dengan sempurna. Bagi adonan menjadi beberapa bagian. Jadi maksudnya dibuat menjadi beberapa bagian supaya kita bisa membuat warna-warna yang berbeda. Buatlah lubang di tengahnya dan teteskan pewarna makanan. Jadi adonan tadi kita buat ada lubangnya di tengah dan kita teteskan ke dalamnya pewarna makanan tadi supaya dapat warna yang berbeda-beda. Kemudian gulung-gulung adonan hingga tercampur merata. Jadi digulung-gulung ya, digulung-gulung di telapak tangan supaya adonan tadi tercampur merata sehingga kita akan menemukan warna yang berbeda-beda. Oke, perhatikan ya untuk tugas selanjutnya. Tugas, tuliskan cara membuat plastisin. Jadi coba student buat di situ ya, seperti adonan yang sudah Miss buat tadi dari tepung, dari garam, dan langkah selanjutnya itu cara membuat plastisin. Tapi sekarang ini bahan plastisin sudah banyak diperjualbelikan di pasar. Jadi kalau kita tidak berhasil membuat adonan tadi, sudah banyak yang bisa kita beli di pasaran untuk kita bisa membuat patung sesuai yang dengan kita inginkan dan juga dengan warna yang berbeda-beda. Kita hanya tinggal membentuk patung sesuai dengan yang kita inginkan. Coba ya, perhatikan, saya buat di sini video cara menggunakan plastisin untuk kita bentuk dengan patung yang berbeda-beda.
Oke, ini dia ya. Ini dia plastiknya, terdiri dari warna yang berbeda-beda. Hijau, coklat muda, merah, kuning. Itu dia. Kita ambil plastisinnya. Setelah itu kita gulung di telapak tangan. Ini membutuhkan keahlian atau kecepatan jari ya. Setelah itu kita buat bulatan. Udah, setelah kita buat bulatan, kita bentuk dengan jari tangan kita sampai benar-benar bagus. Kalau masih kurang bagus, kita gulung-gulungkan lagi di telapak tangan. Setelah itu kita bentuk dengan jari telunjuk kita. Jadi di sini dibutuhkan keahlian jari, keigatan jari kita maksudnya ya. Jadi setelah itu digulung kembali pakai telapak tangan, dibentuk lagi pakai jari telunjuk sesuai dengan yang kita inginkan bentuk patungnya ya. Oke, kita bentuk, perhatikan cara membentuknya. Oke, udah terbentuk ya. Nanti coba tebak patung apa atau bentuk apa yang dibuat dalam video ini. Oke, diambil sedikit. Setelah itu dibentuk pakai jari kita ya. Digulung-gulung kembali pakai jari telunjuk. Oke, dibentuk sampai jadi ditempelkan. Perhatikan ya. Diambil lagi sedikit lagi, digulung-gulung pakai jari telunjuk. Oke, ditempelkan lagi. Perhatikan ya. Oke, diambil sedikit lagi, dibentuk lagi. Ini agak lebih besar sedikit ya dari yang pertama tadi. Oke, sudah agak memanjang sedikit. Oke, ditempelkan kembali. Jadi jari kita harus lihat ya. Oke, selanjutnya diambil kembali, digulung-gulung membentuk bulat. Setelah itu digulung kembali pakai jari telunjuk, dimemarkan dia agak bentuk lebar ya. Oke, ditempelkan. Oke, ditempelkan. Udah berbentuk ya. Oke, selanjutnya diambil warna coklat tua ya, dibentuk dengan jari telunjuk dan telapak tangan. Oke, ditempelkan lagi. Oke, masih terlalu besar, dikecilkan sedikit lagi. Oke, bentuk sampai sesuai dengan yang kita inginkan ya. Ya, jarinya membentuk. Oke, udah bisa ditempelkan. Ya, udah sesuai, sudah lengket ya. Setelah itu kita ambil lagi untuk ini sebelahnya lagi. Oke, udah jadi. Perhatikan student, apa yang terjadi? Patung penguin. Udah berhasil ya. Kita perbaiki ya sayapnya. Oke, inilah penguinnya. Bagus ya, cantik ya. Oke, jadi boleh dipraktekkan ya. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran kita kali ini. Tugasnya tadi sudah ada di atas ya. Sampai jumpa kembali untuk pembelajaran selanjutnya. See you again.